Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Salam Oase. Bertemu lagi dengan saya Dr. Elsa. Di sini saya sudah ditemani teman ngobrol Bung Agus Hernawan dari arah Indonesia. Kita akan ngobrol tentang bagaimana pendidikan kita, sekolah kita di Indonesia. Untuk kita ketahui, arah Indonesia bekerja sama dengan Lavida Interpro menyelenggarakan obrolan santai Elsa atau Oase. Baik, kita langsung ke Bung Agus Hernawan. Apa kabar, Bung? Salam Oase dulu ini. Baik ya, sehat. Yang penting sehat kita hari ini. Amin. Kita langsung ngobrol tentang bagaimana kondisi pendidikan kita, bagaimana kondisi sekolah kita di Indonesia, terutama di masa pandemi. Kita tahu ya, pandemi ini sudah berjalan atau sudah ada di Indonesia. Pertama kali kan tanggal 2 Maret, sudah lebih dari 1 tahun pandemi ini ada di kita. Dan semua mengalami dampak dari pandemi ini, apalagi pendidikan. Yang kita ketahui, pendidikan di masa pandemi itu memaksa guru, memaksa orang tua, dan memaksa peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti yang kita ketahui, guru harus punya kreativitas mendadak, dalam tanda petik saya katakan mendadak, karena memang dituntut harus bisa menyediakan media, kemudian harus bisa membuat materi yang menggunakan daring, sistem daring. Baik, terima kasih Bu Elsa, juga ke para penonton Oase, salam Oase. Sebelumnya saya sedikit bercerita tentang arah Indonesia dan proyek betul. ini. Artinya kita ketika mulai ini dari semacam kegelisahan juga pertanyaan. Betul. Terkait kondisi pandemi dan bagaimana pendidikan kita bisa survive di tengah kondisi pandemi ini. Karena itu kemudian kita mencoba membuat program ini. Itu satu. Kedua, arah Indonesia sendiri sebenarnya punya beberapa program terkait masalah pendidikan baik hubungan yang sifatnya ke dalam, juga kita punya relasi dengan berbagai pihak di luar. Kita punya hubungan dengan di Amerika, juga punya beberapa program pertukaran pelajar dan guru, termasuk di beberapa negara. Jadi kembali ke persoalan tadi yang Ibu sampaikan, dari program ini, dari tayangan Oase 1 sampai 9 ya? Iya, 9. Kita melihat, dan ini menjadi semacam, kalau dalam konteks riset ini semacam Data ya? Data, action riset juga, keterlibatan secara partisipatorik. Iya. Dan ini bisa menjawab bahwa ketika pandemi terjadi, kita tidak siap. Betul. Dunia pendidikan kita nyaris lumpuh. Kita yang selama ini dikondisikan secara sentralistik, ketika pandemi datang, sentralistik ini ternyata tidak punya kekuatan untuk kemudian menghadapi kondisi yang tidak terduga. Ya, artinya seperti ini. Ketika mengatakan sentralistik itu, pada akhirnya guru-guru itu mencoba melakukan sendiri berdasarkan kondisi di lingkungannya. Seperti itu kan berarti? Iya. Inisiatif-inisiatif bagaimana pembelajaran, bagaimana kemudian media pembelajaran, itu muncul dari guru. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana sistem persekolahan yang dibangun secara sentralistik dari Jakarta, yang dengan kurikulum yang seragam, itu gagal total ketika berhadapan dengan bencana. Betul. Bagaimana kalau kita tidak menginginkan ya, tapi bagaimana ketika kondisi perang misalnya, kita tidak siap. Guru menjadi ujung tombak. Ya, artinya pandemi ini sebenarnya juga perang kan, Iya. walaupun dalam tanda petik Walaupun perang. Pak Jokowi sudah bilang kita berdamai aja ya katanya. Iya. Nah, kan? Cuma kan virus ini kan dari mana-mana gitu kan.
Ya kita sudah dalam konteks itu kita melihat fakta ternyata kita tidak siap. PJJ yang ya kita punya imajinasi nih, misalnya ketika Mas Menteri jadi menteri nih, ya kan? Terus pandemi datang, semua orang pasti akan berpikir dan berharap beliau akan Ada aplikasi. Betul. ada aplikasi yang kemudian tanpa kuota orang bisa mengakses. Iya. Mungkin nggak mungkin, tapi ciptakan dong. Iya kan? Ini berapa? Saya pikir mungkin sudah di angka triliunan barangkali. Saya tidak punya data untuk. Tapi dari kuota pelajar Indonesia yang menggunakan Zoom, kita hanya memperkaya pemilik Zoom di posisi 100 orang terkaya di dunia. Iya, dan saya tuh baca data. Yang punya Zoom itu tingkat kekayaannya sudah sampai 67,1 triliun loh. Salah satunya sumbangan dari pajak kita, dari kuota Dari Zoom pelajar. dari Zoom tadi. Iya. Iya. Nah, itu saat. Nah, itu mengapa ini tidak kita jadikan? Artinya kalau memang arahnya ke sana, ada aplikasi yang kita punya sendiri. Nah, itu kan bisa jadi pemasukan bagi kita gitu loh. Ya, Kemudian seharusnya. salah satu itu. Kemudian itu juga memberikan kemudahan bagi peserta didik, bagi guru. Untuk apa? Tidak perlu lagi beli kuota, tidak perlu lagi pusing. Nah, itu kan persoalan kuota ya. Tapi kan persoalan PJJ tidak hanya di kuota. Iya. Tapi juga guru juga harus punya kemampuan bagaimana mengembangkan media. Kemudian ketika PJJ menggunakan internet seperti ini, peserta didik kan membutuhkan HP. Ini pernah nggak dipikirkan gitu? Tadi kan Bung mengatakan Ya nggak pernah. tadi kan dikatakan bahwa apa namanya kita tidak siap sama sekali gitu kan, kita tidak siap memang tidak siap. Nah, pernah tidak dipikirkan bagaimana harus mengembangkan medianya, bagaimana harus mengembangkan metodenya? Tidak usahlah jauh-jauh ke sana. Pernah tidak dipikirkan punya tidak peserta didik nih HP? Lah artinya kalau misalnya dalam satu rumah punya anak 4, belum orang tuanya yang bekerja, artinya HP harus di rumah itu ada 6. Iya. Nah, itu bagaimana pendidikan kita? Ya, pendidikan kita jelas melalui pandemi ini kita melihat dunia, sebenarnya saya juga kurang sepakat ya. Ketika kita bicara tentang pendidikan, itu kan skalanya luas. Iya, betul. Skalanya luas, Karena pendidikan masyarakat itu termasuk di dalamnya, pendidikan keluarga. Iya, itu termasuk pendidikan. Kan banyak. Sementara yang diurus oleh di Jakarta Hanya itu sekolah. hanya persekolahan. Iya, Seharusnya betul. menggunakan nama Kementerian Persekolahan. Gitu nah. Jangan menggunakan kata Kementerian Pendidikan karena dia punya konsekuensi yang luas. Ya, artinya semua masalah pendidikan harus dipikirkan Jadi gitu. baiknya saya lebih suka menggunakan nama persekolahan. Nah, Kementerian Persekolahan kita itu gagal, tidak siap. Ketika pandemi ini datang dan selama 1 tahun berjalan juga tidak tahu mau seperti apa. Kita menunggu nih, ada nih aplikasi sebagaimana dibuat Mas Nadiem dengan Gojeknya. Atau Ada menunggu aplikasi ada media alternatif atau media alternatif. Iya. Ini kan tidak. Guru-guru dikondisikan untuk berimprovisasi sendiri, menemukan sendiri. Bahkan ada yang menemukan WA, ada problem yang kita lihat di Kalimantan ya. Itu karena datang, jaringan ya tidak datang, ada. ya. Terus HP siswa juga mungkin sangat terbatas. Betul. Akhirnya guru berinisiatif mendatangi dengan jarak puluhan kilometer. Iya, 34 kilometer. Di mana negara? Iya, Itu nah. betul. Iya kan? Banyak juga cerita bagaimana anak-anak yang putus sekolah. Banyak sekali. Banyak sekali. Itu yang di daerah Kepulauan Riau yang sebelah utara, Pulau Anambas, 90% ini data ya, data teman yang ada di sana. 90% peserta didik kita yang ada di sana putus sekolah. Tidak sekolah karena apa? Sinyal tidak ada, gurunya pulang. 90%. Ini kan ya menjadi PR bersama lah mungkin ya, atau menurut Bung PR bersama atau gimana ini? Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kita ya, kenapa kita memunculkan program OASI ini dan fokus pada masalah pendidikan
ya kan, terutama Persekolahan. persekolahan. Tapi kita ingin pada pendidikan yang lebih luas agar problem persekolahan, problem pendidikan itu menjadi masalah bersama. Kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan ini kepada pemerintah, dan pemerintah juga tidak boleh Lepas tangan. lepas tangan. Satu, Betul. kedua terlalu sombong, merasa paling bisa, paling berkuasa mengurus masalah pendidikan. Luas loh Indonesia ini, dari Aceh sampai Papua. Satu itu luas, tapi juga inilah problem terkait masa depan. Iya. Masyarakat masa depan Indonesia itu seperti apa? Ketika dikelola secara benar, kita menghasilkan masyarakat masa depan yang benar. Ketika dikelola secara tidak begitu kemudian jelas arahannya, ya kita menghasilkan masyarakat masa depan yang juga tidak jelas. Betul, betul. Terlebih ketika ada kepentingan kekuasaan, kepentingan politik yang bermain, melakukan intervensi dalam dunia pendidikan. Makanya saya selalu berpikir mungkin kita perlu membahas itu tentang otonomi pendidikan. Iya, betul. Nah, kalau berbicara otonomi pendidikan, ini kan kita harus punya rentang waktu nih sebenarnya. Artinya rentang waktu ke depan, bagaimana pendidikan yang kita turunkan dalam bentuk persekolahan itu, kita punya target dalam waktu mungkin 30 tahun, sehingga apa? Dia punya kekuatan sendiri, pendidikan dalam tanda petik ya, kekuatan sendiri, tidak bisa diintervensi selama 30 tahun. Ini kan selama ini ganti menteri, ganti kebijakan, ganti buku. Saya tanya nih bagi yang ada di sini, Mbak, ketika ganti kurikulum, buku jenengan bisa dipakai nggak oleh adik-adiknya? Nah, ini kan salah satu persoalan. Iya, itu satu hal. Intervensi kekuasaan di dalam dunia pendidikan atau spesifik dunia persekolahan itu sudah semakin parah hari ini. Misalnya ada kemarin rame dalam buku itu ada nama Ganjar, karena semuanya kan itu jadi problem. Nah ini kan ya, artinya ini wilayah pendidikan, wilayah sekolah kita ditarik ke wilayah politik. Kan ngawur artinya. Ini gitu yang loh. membuat kita perlu berpikir kembali menggagas tentang otonomi pendidikan. Betul. Sehingganya berganti kekuasaan, pendidikan ini sudah punya blueprint nih. Iya, 30 punya tahun lah desain. misalnya ya. 30 tahun ini kan satu generasi ya. Satu Satu generasi generasi. anak kita nih selesai gitu loh. Ya. Nah, jadi ke depan itu arah negara ini pun jelas gitu. Dari apa? Dari tanah Iya. pendidikan gitu. Sama sejelek-jeleknya Belanda pada masa politik etis dijalankan, dibangunlah persekolahan sejak pangkal abad ke-20 ya. Betul. Di situ orang-orang mengajarkan berpikir bebas dan berpikir kritis. Berpikir merdeka. Nah, jadi kita ini sekian lama kemudian mensubordinat dunia pendidikan, terutama dalam dunia persekolahan, dalam kepentingan kekuasaan jangka pendek. Betul. Bukan menjadikan persekolahan itu Tujuan jangka sebagai panjang. cetak biru masyarakat masa Iya. depan. Tujuan jangka panjang. Sebagai betul. jalan untuk seperti bunyi konstitusi ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika orang cerdas, dia punya kemampuan untuk menjawab persoalannya, menjawab problem masyarakat tempat dia tinggal, menjawab problem yang lebih luas. Dia bisa berhadapan dengan tantangan banyak hal. Siswa-siswa dihadapkan pada bahwa mereka punya horizon yang luas. Iya. Mereka bisa menjadi siapa saja. Pendidikan itu tidak akan mengubah keadaan. Tapi pendidikan, terutama persoalan itu mengubah orang-orang inilah yang mengubah keadaan. Kita berharap lewat Oase ini, karena begitu banyak tayangan yang kemudian tidak memberi ruang bicara terhadap konteks pendidikan, terus tidak memberi ruang kepada guru-guru untuk menjadi juru bicara diri mereka. Betul. Memberi ruang bagi siswa untuk menjadi juru bicara bagi mereka. Kondisi mereka real di lapangan seperti Iya. apa? Tadi Bung mengatakan tentang otonomi pendidikan. Ini menarik bagi saya. Bung mengatakan otonomi pendidikan. Mungkin otonomi sekolah ya lebih tepatnya ya, bukan pendidikan. Karena Iya, pendidikan tadi kita sudah sepakat terlalu luas kan. Otonomi sekolah. Kalau berbicara otonomi sekolah, berarti ini mengarah pada kontekstual. Ya tidak? Iya. Bagaimana kemudian pengetahuan lokal itu
menjadi bagian dari kurikulum sekolah harusnya. gitu loh. Nah, itu bagaimana menurut Bung? Ya, kalau kita bicara tentang otonomi, ini kayak agak berat ya. Saya ngopi dulu mungkin. Iya, Tolong kopi saya. Terima kasih. Ini apa? Otonomi tidak bisa hanya dimaknai pada konteks satuan pendidikan. Sebagaimana bunyi di apa? Roadmapnya yang sedang yang lagi rame Iya, hari lagi ini. rame, betul. Otonomi pendidikan itu dimulai dari otonomi berpikir. Iya. Terus otonomi kemudian daripada ruang hidup di mana pendidikan itu atau persekolahan itu diselenggarakan. Nah, ini yang membuka kemudian kemungkinan potensi-potensi dari kreativitas peserta didik, terutama para pengajar untuk muncul, Betul sekali. untuk kemudian hadir. Dan ini juga membuka ruang bagi hadirnya terakomodasinya nilai-nilai lokal, local knowledge misalnya untuk hadir kembali dalam konteks pembelajaran, dalam konteks pengajaran. Gitu, nah. Sehingganya ada pengetahuan-pengetahuan lokal yang kadang bisa lebih menjawab tantangan dan kebutuhan peserta didik. Misalnya nih, mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ketika mereka masuk dalam dunia persekolahan, pengetahuan tentang menjala, membuat jala, bagaimana mengetahui kapan hujan, kapan badai akan turun. Tidak tahu sama sekali. Tidak berguna. Iya, itu sama sekali tidak berguna. Dan mereka harus belajar tentang pengetahuan yang sebenarnya tidak penting. Nah, ini menarik, berkaitan dengan pengetahuan yang tidak penting. Ini contoh saja, anak-anak. Saya mengajar anak ketika di rumah itu. Ini kebutuhan pelajaran ini untuk apa sih? Anak saya itu kelas 5 SD sudah berpikir seperti itu. Kebutuhan mata pelajaran yang dia terima, yang dia laksanakan ujiannya, dia tidak tahu untuk apa. Ini kan untuk apa jadinya? Mending tidak sekolah kan, artinya seperti itu gitu. Kasarnya kan seperti itu, mending nggak sekolah. Mereka saja sudah mengatakan untuk apa mata pelajaran ini? Tapi kalau misalnya ini dikaitkan dengan konteks wilayahnya, misalnya tadi yang Bung katakan di pantai, mungkin dia diajarkan untuk membuat jala, diajarkan tentang ilmu perbintangan misalnya. Anak sekarang aja menghafal, oh rasi bintang ini arah mana, itu tidak tahu sama sekali. Sementara kita ini nenek moyangnya seorang pelaut. Ini sebenarnya apa ya? Dampak dari masa lalu ya. 30 tahun rezim Orba berkuasa menciptakan pendidikan yang sentralistis dan seragam. Ini yang menghilangkan kemudian pengetahuan-pengetahuan lokal, kemampuan-kemampuan lokal yang sebenarnya menjadi keunikan masyarakat itu. Kita mengenal tradisi bahari masyarakat kita. Orang Bugis itu bisa membuat kapal. Bisa. Orang rata-rata yang tinggal di pesisir pantai itu punya keahlian seperti itu. Di wilayah itu misalnya menjadi sentralisasi pengembangan pengetahuan navigasi, pengetahuan maritim. Nah, itu juga yang pernah saya sampaikan ketika video kita tentang pendidikan kontekstual ya. Mungkin nanti penonton kita bisa melihat bagaimana pendidikan kontekstual itu sebenarnya gitu. Itu kan saya sudah menyampaikan ketika itu bagaimana anak-anak mengenal tanaman di lingkungannya, apalagi di Kalimantan ya, itu kan banyak tanaman dan masyarakat Dayak kenal dengan berbagai macam pengobatan. Nah, itu menjadi sentral seperti yang Bung katakan tadi, Bugis menjadi sentral perkapalan mungkin, kemudian kelautan kita di sana. Nah, Kalimantan mungkin menjadi sentral medicine, obat-obatan gitu loh. Nah, ini yang tidak terpikirkan gitu. Seharusnya kan ini arah pendidikan kita kan harusnya seperti itu gitu loh. Karena mengelola pendidikan, mengelola persekolahan itu butuh akal yang besar, yang kemudian punya visi. Jadi begini, saya ketika pertama kali ke Amerika, advisor saya itu memberi tugas satu saja. Agus, kamu bikin esai, di esai itu kamu tuliskan 10 tahun lagi kamu di mana dan menjadi siapa. Saya berpikir, artinya kita diajar untuk punya visi. Kita diajar untuk punya imajinasi. Nah,
ketika otonomi ini ada otonomi berpikir, otonomi dalam manajemen pengelolaan pendidikan. Ya. Hal yang paling penting adalah ketika otonomi berpikir ini, orang-orang diajar untuk menjadi subjek. Ketika orang-orang diajar menjadi subjek, mereka jadi produsen. Menghasilkan. Nah, mereka akan menghasilkan, bukan menjadi konsumen. 200 lebih jumlah populasi Indonesia, 200 juta lebih ya. 200 juta lebih, kita dikondisikan sebagai pasar segala jenis hal. Karena kita bangsa konsumen, bukan bangsa produsen, bukan bangsa pencipta. Kita dikondisikan sebagai objek. Dunia pendidikan kita mengkondisikan persekolahan kita, mengkondisikan peserta didik itu menjadi objek. Ya. Guru-guru menjadi objek kebijakan yang lebih tinggi. Kebijakan di tingkatan katakanlah kabupaten atau kota menjadi objek di tingkatan lebih tinggi lagi. Iya, betul. Ini membuat kemudian kita tidak pernah melahirkan subjek, tidak pernah melahirkan manusia, tidak pernah melahirkan pikiran. Kita banyak orang-orang Indonesia, saya punya kenal dulu seorang teman di Amerika, dia salah satu ahli pusat listrik tenaga angin. Dan itu orang Indonesia? Orang Indonesia. Artinya ketika kita punya orang-orang yang sangat potensial, ketika masuk ke tempat di mana pendidikan itu dikelola secara benar, mereka akan tumbuh menjadi banyak hal, menjadi kekuatan, menjadi produsen, menjadi sangat kreatif. Di kita, ya artinya ketika kementerian kita mengatakan atau dunia di ini kita mengatakan bahwa anak Indonesia tidak punya potensi, guru kita tidak punya potensi, ini kan keliru sebenarnya. iya, sesat pikir itu. Nah itu, sebenarnya kan dari kasus Bung saja yang di Amerika, itu orang Indonesia loh. Artinya kan dia dalam proses menjadi peserta didik kan orang Indonesia. Artinya orang Indonesia punya potensi. Nah kemana potensi itu yang jadi pertanyaan. Karena, iya, kita memang di masa Orba itu pendidikan itu, sekolah itu dicurigai jadi dengan hal-hal yang lain dianggap harus dijinakkan, pikiran orang itu harus dikerangkeng. Nah hari ini pun terjadi seperti itu. Bagaimana akal kolektif itu seperti bisa dikendalikan, seperti bisa harus dikuasai. Ini berbahaya. Orang-orang yang tidak kreatif, tidak punya imajinasi. Guru-guru mengajar hanya sebatas semacam robot. Pada akhirnya kan pada kasus sekarang kan bingung sendiri menghadapi kondisi yang seperti ini. Hanya guru-guru lah muncul sebagai penyelamat. Iya. Penyelamat dunia pendidikan kita di masa pandemi ini itu bukan pada kementerian, bukan pada pejabat di Jakarta, itu pada guru-guru. Iya, kreativitas mereka muncul. Di situ yang luar biasanya mereka tuh, guru-guru itu. Iya, itu hal yang ini. Terus kedua, misalnya ini menjadi pertanyaan kita juga sebenarnya terkait masalah, saya pikir masalah otonomi tadi. Bagaimana mungkin kalau kita menyalahkan tentang guru-guru kita yang tidak berkualitas, ketika ya seperti di video kita sebelumnya, video kita tentang ini ya, guru honorer antara, nggak usah lah jauh-jauh dengan ASEAN saja gitu kan, kondisi guru honorer kita dengan kondisi guru honorer di Thailand itu sangat jauh jomplang ininya gitu loh, kesejahteraan mereka. Saya nggak tahu kutuk apa yang akan turun ke sebuah bangsa ketika guru-gurunya lebih parah, guru-guru itu begitu dinistakan, begitu direndahkan. Padahal dalam doa-doa kan guru ya, guru-guru seorang kami guru gitu di kan. Indonesia, guru honor itu digaji 250.000. Itu yang baru. Yang Kita sudah mengabdi seperti yang di Thailand kemarin. Iya. Baru mengabdi udah 18.000 baht. Itu senilai berapa ya? 7,2. Nah, dikonversikan ya, itu 7,2 juta. Baru 250.000 dibagi 20 hari ngajar. Berarti sehari dia bawa duit berapa pulang? Sekitar berapa itu ya? Sekitar 10 ribuan lah ya. 12.500. 12.000. Aha. Maaf ngomong, pengemis bisa lebih besar penghasilannya. Ini guru loh. Bangsa beradab dimanapun akan memuliakan gurunya, kecuali bangsa yang biadab. Oh, ini parah ini. Iya, semua
Dulu Sriwijaya itu terkenal dengan Ya, perguruan Sakyakirti, gurunya Dharmapala, menjadi Ya. pusat pembelajaran agama Buddha. Betul. Begitu dimuliakan guru, bahkan sampai hari ini tradisi guru-guru itu dimuliakan tetap ada. Di masyarakat Majapahit, bagaimana kemudian datangnya Brawijaya memberi ruang Bagi guru-guru. bagi ya. guru-guru termasuk yang mengajarkan agama Islam. Iya. Gitu nah, diberi ruang untuk Iya, mengajar. betul. Nah, kita bangsa yang kemudian guru-guru kita dengan sekian banyak tekanan dan bagaimanapun imbal balik secara material itu penting. Kita Iya, menuntut betul. guru-guru kita untuk berkualitas, sementara mereka Kesejahteraannya tidak maksimal malah. Bukan maksimal lagi, tapi jauh dari apa yang dibutuhkan per harinya. Kalau hanya sekitar 12.000 itu kalau 20 hari, kan hidup kita 30 hari. ya yang sebenarnya puasa. Itu kan tuh, Jadi kita hidup guru-guru 30 kita itu hari. disuruh banyak gitu. puasa. Gitu nah. Ya bagaimana berpikir berpuasa terus, belum lagi dia punya keluarga, belum punya anak kan. Makanya saya bilang, kalau bangsa itu beradab, mereka akan memuliakan gurunya. Kecuali itu bangsa itu yang biadab. Mereka akan menilai gurunya, menilai kerja-kerja otak, menilai pendidikan itu tidak begitu penting. Dinomorsekiankan gitu loh. Mereka akan membayar, menggaji politisi yang entah apa yang dihasilkan, mulai dari pakaian dalamnya, bensinnya, rumahnya, difasilitasi negara. Apa yang mereka hasilkan? Saya berpikir tentang ketika revolusi mental macam-macam itu guru itu tidak lagi mikir mulai dari minyak sampai rumah sudah selesai nih. Iya, dia memang fokus ke pengajaran gitu loh. Semua difasilitasi. Nah, ketika dia macam-macam baru ada sanksi berat. Iya. Gitu, Betul. nah. Tapi memfasilitasi mereka, muliakan mereka, sehingganya mereka akan bekerja maksimal. Kembali ke perbincangan tadi, Bung, tentang desentralisasi pendidikan, itu kan. Gagasan apa yang bisa kita lontarkan tentang desentralisasi pendidikan? Karena dalam pikiran saya seperti ini, Bung. Berangkat dari video-video yang sudah kita tayangkan, termasuk bagaimana video matematika gembira, matematika budaya. Artinya, ketika desentralisasi ini bisa kita munculkan, ini tidak menutup kemungkinan potensi-potensi wilayah itu akan muncul. Misalnya matematika dikaitkan dengan potensi antropologis wilayah, satu wilayah misalnya seperti itu. Bagaimana anak-anak bisa tahu tentang membangun suatu bangunan berdasarkan pengetahuan lokal. Kan orang dulu sudah sangat tahu membangun rumah dengan posisi yang mungkin miring, berbentuk trapesium terbalik. Nah, itu kan tahan gempa. Nah, ini kan potensi wilayah, termasuk bagaimana matematika dia belajar tentang membuat ketupat. Nggak usahlah jauh-jauh, belajar dari kondisi di lingkungan. Ini yang akan membuat pengetahuan kita itu berkembang. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar. Nah, bagaimana menurut Bung? Ada enggak gagasan yang bisa kita lontarkan tentang desentralisasi pendidikan ini seperti apa? Kalau saya dan kita dari arah Indonesia itu berpikir sejak lama bahwa ketika kita menyepakati tentang keberagaman Indonesia, Betul. nah itu harus menjadi base fondasi dalam tata kelola. Artinya kita harus bersepakat juga dalam konteks pendidikan tidak boleh seragam. Yes. Pendidikan Tentu, harus sangat merayakan keberagaman dan keberagamannya tidak hanya pada materi pembelajaran bahwa anak-anak belajar tentang pakaian adat bla bla bla. Ya, tidak hanya mengenal itu secara fisik gitu loh kan. Atau kemudian ada perayaan 17 Agustus bagaimana berpakaian presiden adat. berpakaian adat Ya. Padang dan lain-lain. Keberagaman itu pada nilai Iya. dan pengetahuan. Iya, betul. Yang membentuk nanti keberagaman berpikir gitu. Keberagaman berpikir. Ketika itu tidak diadopsi dalam dunia pendidikan, kita seragam. Nah, saya berpikir seperti ini nih. Dan kita di arah Indonesia berpikir seperti ini. Tentang kita negara kepulauan. Betul. Yang Ada 5 pulau besar nih di 5 Indonesia. pulau besar. Nah, seharusnya kalau kita mau berpikir sedikit kreatif dan sedikit berani, Mbak, bikin bisa desentralisasi pendidikan berdasarkan kepulauan. Potensi, konteks kepulauan. iya, potensi pulau. Iya. Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, Papua. Bukan berarti kita Maluku. memunculkan perpecahan ya. Tidak, justru itu merayakan keberagaman. Keberagaman untuk bagaimana pendidikan ini bisa menjawab tantangan kita di masa depan gitu kan. Dan mengadopsi juga tidak hanya menjawab, juga mengadopsi pengetahuan lokal Betul. yang hampir punah, bahkan sudah punah mungkin saya pikir. Orang tidak bisa lagi kayak di Sumatera. Kayak Ibu Elsa tadi bilang tentang bagaimana membangun rumah Iya, trapesium terbalik. trapesium terbalik. Iya. Yang ternyata dibuktikan tahan gempa. Iya. Artinya sejak lama orang-orang kita sudah punya pengetahuan itu bagaimana tinggal di wilayah bencana yang reguler mengalami gempa. Iya, kita ini kan di cincin Iya. api setiap Iya. saat pasti ada bencana gitu kan. Nah, seharusnya ketika itu nih wilayah Sumatera mereka akan belajar pada konteks arsitektural Mungkin. seperti Ya, itu. mungkin Ada seperti itu. nilai-nilai, kemudian ada pengetahuan yang kemudian dihadirkan. Ini desentralisasi seperti ini artinya membuka munculnya kreativitas lokal, inovasi-inovasi lokal juga inisiatif Iya, lokal. Betul. Gitu. Jangan kemudian pikiran besar di Jakarta terlalu mendominasi. Kalau kemudian roadmap kita bicara tentang kenapa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, Iya. gitu kan? Itu tidak bisa dijawab dengan roadmap seperti itu. Nggak bisa, karena potensi wilayah masing-masing ada. Itu gitu. hanya bisa dijawab dengan desentralisasi pendidikan. Jadi tidak tertutup kemungkinan nanti Indonesia ini seperti yang Bung katakan tadi kita per pulau nih. Nah, masing-masing pulau ini kita kaji potensinya apa, kemudian di sana kita matangkan pendidikan pembelajarannya seperti apa gitu Di kan. Sulawesi itu pembangunan Perkapalan, untuk perkapalan maritim. kelautan ya, maritim Gitu. kita Nah, di jangan sana. lupa kemudian masalah agraris. Kita dari masyarakat yang menjadi sumber lahirnya tradisi agraris. Agraris, betul. Ya kan? Kita ini dalam sekian banyak kitab. Saya pikir bahkan Sejak kalau berbicara ini diasumsikan orang iya sejak sumber awal. agraris itu terutama sumber Pak itu dari salah satu dari apa Asia Tenggara dan Betul, dari Indonesia. salah satunya Indonesia. Dan Tradisi pusatnya itu di pengetahuan. Indonesia sebenarnya. Iya. Karena apa? Dari segi bahasa saja itu sudah sampai pernah diteliti bahwa kata padi saja yang sampai ke kepulauan apa namanya? Madagaskar. Bukan Madagaskar, yang lebih ke timur Hawaii, dekat Hawaii. Hawaii itu menggunakan kata pavi. Ketika dirunut secara linguistik itu sumbernya di Indonesia, padi gitu loh. Nah, artinya kalau sudah mengenal padi, umbi-umbian itu kan masyarakat agraris. Nah, mengapa ini hilang? Mengapa kita harus impor beras? Kenapa kita hari ini dalam konteks kualitas pendidikan itu salah satu yang berada peringkat terbawah Di di ASEAN. dunia, di Asia termasuk di Asia Tenggara. Kita sudah kalah dari Singapura. Kita kemarin Malaysia belajar dari kita, sekarang mereka di urutan kedua. Setelah Singapura. Dari Thailand juga kita kalah. Bahkan dari Vietnam yang baru merdeka. Kita sekian udah lama hampir disaingi oleh disaing Thailand. oleh Vietnam. Vietnam. Iya kan? Ini karena kita mengabaikan, kita orang masyarakat yang lupa tentang apa yang ada, apa yang mereka miliki, dan mengejar apa yang tidak mereka miliki. Semuanya kita impor, pengetahuan kita impor, gitu. Iya, betul. Bahkan memunculkan definisi sendiri pun kita tidak berani. Ini pernah saya alami itu. Iya. Pernah saya alami ketika saya menemukan satu bahasa, kemudian saya menamakan bahasa itu, ditentang. Kamu siapa gitu? Kamu bukan orang luar yang berani-beraninya menamakan temuanmu. Nah, ini kan kita sendiri dalam ranah pendidikan, dalam ranah persekolahan dalam tanda petik dibuat inferior gitu loh. Iya. Jadi ada pandangan tentang kolonialisme pengetahuan. Nah, betul. Nah, pada masyarakat termasuk Indonesia itu diciptakan kemudian kondisi antara pusat dan pinggiran dalam konteks pengetahuan. Itu tadi. Semua yang datang dari luar itu dianggap lebih tinggi, Betul. lebih besar. Ini bagian dari modernitas sebenarnya. Nah, sehingga kita akan melihat wah, semuanya luar biasa. Semuanya wah. Gitu. Kita tidak mau kemudian coba dong telisik kembali. Pelajari tentang nilai dan pengetahuan kita. Itu menjadi Indonesian knowledge Iya. kita. Yang kemudian bagaimana kita
kita jadikan dia ya semacam kalau kita dalam tanda kutip produk ya. Yang kemudian produk pengetahuan yang kita bawa keluar. Betul. Kita yang jadi sumber seharusnya gitu loh. Kembali ke masalah tadi, ketika kita menerapkan sistem sentralisasi, yang terjadi adalah apa dalam sentralisasi? Kalau di masa Orba adanya sentralisasi itu terkoneksi dengan hegemoni. Ya. Satu. Kedua, kesenjangan. Ada nilai yang dominan. Ya. Gitu kan. Yang kemudian dipaksakan untuk dipakai di seluruh wilayah. Padahal itu potensi wilayahnya Iya. berbeda. Kurikulum yang Aha. dibuat tersentralisasi itu sangat berbahaya. Dia membunuh pengetahuan-pengetahuan lokal, nilai-nilai lokal. Gitu. Nah, desentralisasi ini harus terkoneksi dengan otonomisasi pendidikan. Betul. Ketika pendidikan subordinat dari kekuasaan, dari kepentingan kekuasaan, gitu. Yang terjadi apa? Gitu. Ketidakjelasan. Makanya Arahnya kita mau apa gitu kan? saya pikir kita ini maju tapi ke belakang. Mundur berarti Bu. Iya, tapi kita kasihlah biar agak manis sedikit ya toh. Ya kalau Gitu. mau maju ke belakang Nah. berarti mundur Bung gitu. Jadi tetap kita maju tapi Kita majunya mulai ke belakang. Nah, ketika kita berbicara tentang desentralisasi, ini kan potensi lokal untuk pendidikan karakter sendiri itu akan muncul. Iya. Satu wilayah pasti ada cara mendidik anak gitu loh. Ada batasan-batasan di wilayah itu yang bisa diajarkan sebagai pendidikan karakter. Tidak perlu lagi mengatakan oh harus pendidikan budaya dan akhlak sehingga menggantikan wacana pembelajaran agama di sekolah. Tidak seperti itu. Justru yang seharusnya dimunculkan adalah potensi lokalnya. Pendidikan karakter dari potensi lokal. Ya saya pikir pendidikan tidak bisa dijarah mestinya. Pendidikan harus merdeka. Kalau pendidikan tidak merdeka, tidak lahir Soekarno, tidak lahir Hatta. Iya. Guru-guru kolonial itu, guru yang kita anggap penjajah itu mengajarkan mereka untuk berpikir merdeka. Memikirkan dirinya bagaimana ke Memikirkan depan. dirinya sehingga mereka punya kesadaran bahwa oh kita bangsa yang dijajah. Ya. Dan mereka punya imajinasi untuk bagaimana kita menjadi bangsa yang merdeka. Betul. Nah, jangan kemudian dunia pendidikan hari ini, dunia persekolahan itu dijarah oleh kepentingan kekuasaan jangka pendek. Ya kan? Padahal ini aset ke depan itu ada di pendidikan. Iya. Aset jangka panjangnya ke depan itu adalah pendidikan. Investasi semua bangsa itu meletakkan dunia sebagai investasi Iya, masa depan. Investasi masa depan. Jadi di Cina itu, kenapa Cina itu ini? Mereka punya program beasiswa untuk anak-anak mereka studi ke luar negeri, terutama ke Amerika. Tapi mereka tantang, pemerintah cuma bisa memberikan uang pergi, uang jalan, uang pulang, sama biaya kuliah. Kalian sanggup tidak untuk hidup? Saya punya teman waktu itu dari Cina, dia mau bawa pangkas rambut itu. Apa namanya itu? Alat potong rambut. Alat potong rambut itu. Cukur rambut ya, oke. Itu bekal dia untuk hidup dan menyelesaikan studi. Sehingga mereka bisa memilih program-program studi yang kemudian dibutuhkan. Ketika kita berharap beasiswa dan itu datang dari luar, mereka akan mengarahkan kita untuk ngambil, oh kalau kedokteran nanti kedokteran wabah penyakit, hama. Artinya apa? Ilmu Hasil-hasil sosial. riset itu yang akan mereka ambil Iya. gitu loh. Hasil-hasil riset yang mereka danai itu untuk beasiswa, itu yang mereka ambil. Untuk apa? Untuk mereka olah lagi Ya gitu itu loh. salah Untuk satu. kepentingan. Jadi hal yang Dan kita tidak berkembang jadinya gitu loh. yang menarik menurut saya dari kasus di Cina itu, kenapa kemudian di MIT, saya pernah kaget tuh di MIT itu di dalam Punya anak masa Cina. itu seperti di daerah pecinaan, mayoritas mahasiswa itu dari kelihatan ya, kayak seperti dari Cina. Dan saya dengar-dengar memang iya. Dan itu mereka tidak bisa dilarang karena mereka mengambil disiplin ilmu yang memang Mereka sangat punya biaya penting. sendiri. Mereka biaya sendiri dan mereka siap bertarung untuk hidup, survive. Nah, ya itu tadi fungsi desentralisasi tadi. Iya. Ketika kita ada program seperti itu dari pemerintah membiayai pendidikan anak-anak kita keluar misalnya ke luar negeri untuk mendapatkan mungkin yang lebih ke teknologi misalnya teknologi dan kesehatan misalnya seperti itu. Kemudian kembali membangun pendidikan per wilayah tadi yang kita lontarkan tadi per wilayah. Oh di Sumatera nanti targetnya apa? Kalimantan targetnya apa? Mereka yang kita tempatkan di sana gitu loh. Iya. Atau anak-anak itu yang kita kirim gitu loh. Bahkan tidak tutup kemungkinan
Ini nih kalau kita sedikit punya imajinasi ya. Ya boleh lah. Seperti Sulawesi nih, kalau kita bisa menggali nih pengetahuan navigasinya, itu jadi di pangkal abad saya lupa abad ke-6 apa, itu ada tulisan yang menjelaskan bahwa pusat navigasi itu ada di Asia, kapal-kapal itu. Itu di Sulawesi. Iya. Jadi dan itu berlanjut pada tradisi maritim Majapahit yang kemudian sampai ke Demak. Jadi ada berita Portugis menyebutkan kapal yang datang dari Demak menyerbu benteng Formosa itu tidak bisa dihajar dengan meriam. Terbuat dari kayu yang tidak bisa ditembak dengan meriam, tidak hancur. Nah, ketika ini kita gali kembali, tidak tutup kemungkinan orang-orang dari berbagai wilayah di dunia ini belajarnya ke sana. Betul. Untuk pertanian misalnya, kita sudah punya di Bogor ya, di Jawa jadi sentralisasi pendidikan pertanian. Orang-orang bisa belajar pertanian. Sumbernya. Bukan Thailand ya, jadi ini kan. Sekarang kan Thailand, belajar pertanian ke Thailand, ada padi Bangkok lah, jambu Bangkok lah, semua ke Thailand. Nah, kembali ke tadi, artinya otonomi desentralisasi ini mendorong kita menjadi subjek, tidak lagi objek pengetahuan. Kembali ke desentralisasi ini menjadi potensi kita sebenarnya. Nah, mampu atau bukan mampu sih pertanyaannya, mau. Pertanyaannya tuh mau tidak gitu loh. Kita melakukannya. Kalau mau, saya yakin bangsa ini besar. Ya kalau kita mau, ya itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Mau. Iya. Kata kuncinya adalah mau. Iya. Bukan mampu, ini kita bisa menjadi warisan. Betul. Baik warisan menteri yang menjabat hari ini maupun warisan Presiden Jokowi ya. Benar, kita betul bahwa sudah terhubung nih dari timur ke barat. Kita bangun ruas tol yang menghubungkan masyarakat. Tapi kita bangsa juga butuh pendidikan untuk menghubungkan masyarakat ini dan masa depannya. Iya, betul. Itu yang harus dibangun. Oh ya, Bung Agus, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, saya ingin bertanya nih, kelanjutan kerjasama kita untuk OASE ini antara Arah Indonesia dengan Lavida Interpro ini bagaimana ini ke depannya? Soalnya kan kalau saya pribadi ini kan bagus ya, tapi tidak tahu menurut Bung bagaimana seperti itu. Kalau kemarin kita sepakati kan kita di jalan 9 episode ya. Iya, 9 episode dengan ditutup kita dengan kan 10 ini. Tujuan kita kan lebih kepada bagaimana pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Terutama pada kondisi pandemi dan bagaimana orang-orang kemudian melihat pendidikan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kerja bersama. kolektif. Iya, kerja kolektif. Kerja bersama. Nah, kalau kita evaluasi ya, kita evaluasi sejauh mana. Karena memang kita ingin menghadirkan guru-guru, orang-orang biasa yang kemudian bisa berbicara, mewakili dunia pendidikan. Mereka sebagai bagian dari dunia pendidikan, dunia persekolahan kita. Betul, betul. Ya, kalau kemudian respon, saya pikir respon dari sahabat OASE, kemudian mungkin kita akan lanjut ya. Karena kita inginnya ini tidak hanya menjadi sebatas konten. Tidak ingin sebatas ini persoalan subscribe atau persoalan ini adalah sebuah kerja kultural di ranah pendidikan. Juga kerja sejarah, kerja bersama, sehingga teman sahabat OASE yang lain yang kemudian ya seperti kemarin kan yang ada OASEpedia ya yang mengirimkan video kemudian kan terus 2 episode ya saya pikir. Nah, kita berharapkan itu bisa berlanjut tapi kan tidak ada lagi ya. Ya, saya pikir itu jawaban dari kita ya, kita lihatlah. Karena kalau kita 9 kemarin berarti kan ini kan closing terakhir ini. Gitu nah. Kita lihat kemudian nanti respon dari sahabat OASE ya. Kalau kemudian ini dianggap dibutuhkan ya kita akan berusaha untuk ini bisa berlanjut ya. Apakah dengan format yang sama atau berbeda kan? Betul. Saya pikir itu, Bu. Iya, berarti kalau seperti itu yang disampaikan Bung Agus, saya mengembalikan kepada sahabat OASE. Silakan dikomentari, masih butuh enggak OASE ini hadir atau kita cukupkan sampai episode ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam OASE.